Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin nuri dzati wa asma'i sifat wa ala washabihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah kami sowan atau berziarah ke maqbarah raja-raja Sumeneb. Di antaranya di kubah ini adalah putra dari Bintara Satu yaitu Kiai Asiruddin yang bergelar Panembahan Sumolo. Kemudian ada putranya lagi Kiai atau Panembahan Muhammad Soleh. Juga pun putra dari Panembahan Muhammad Soleh ada Sri Sultan Abdurrahman yang bergelar Sri Pakunatangingrat I. Sultan Pakunatangingrat di sini ada Pakunatangingrat 1, 2, bahkan insyaallah sampai 3. Dan di dalam sejarah Sumeneb mencapai zaman keemasan di waktu zamannya mulai Panembahan Sumolo sampai Bintara South sampai ke Sultan Abdurrahman. Ini mencapai keemasan. Bahkan tercatat dalam sejarah Sultan Abdurrahman adalah orang yang bergelar doktor pertama kali di Nusantara. Jadi di Nusantara yang pertama kali bergelar doktor waktu itu adalah gelar doktor honoris causa dari Gubernur Jenderal Inggris yaitu Raffles. Beliau tidak Raffles menggelarkan doktor kepada beliau bukan tanpa alasan. Satu, beliau di samping seorang ulama, seorang yang alim dan cendekiawan, beliau juga pun menurut salah satu riwayat lebih menguasai 7 bahasa asing. Di antaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, juga pun bahasa Jerman, bahasa Belanda dan yang lainnya. Sehingga suatu waktu Raffles menemukan suatu batu yang sangat unik yaitu prasasti yang tidak dapat dipecahkan oleh para ilmuwan baik kalangan profesor atau kalangan doktor. Sehingga Raffles, Gubernur Jenderal Inggris waktu itu menugaskan Sri Sultan Abdurrahman untuk memecahkan prasasti tersebut. Alhamdulillah sampai 1 tahun prasasti tersebut dapat dipecahkan sehingga Raffles yang waktu itu Gubernur Jenderal Inggris memberikan gelar kepada beliau adalah Doktor Honoris Causa. Jadi kalau ditanyakan siapakah di antara orang Indonesia atau orang Nusantara yang pertama kali mempunyai gelar doktor, yaitu Sultan Abdurrahman. Jadi beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa, doktor dari pemerintah Kerajaan Inggris pertama kali yang bergelar doktor orang Indonesia, orang Nusantara. Waktu itu memang belum ada istilah Indonesia, kan masih belum merdeka. Jadi Sultan Abdurrahman di samping seorang intelektual, seorang yang cerdik, seorang yang pandai, juga pun beliau seorang yang alim, juga pun beliau seorang ahli ibadah. Tercatat beliau menurut informasi mengamalkan, berguru dan pernah berbaiat 5 thariqah, di antara thariqah Qadiriyah, thariqah Sattoriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Alawiyah, bahkan thariqah yang lainnya. Di antara guru-guru beliau adalah dari jalur thariqah Sattoriyah adalah Syekh Abdullah Kamil atau Syekh Abdul Jawahir. Juga pun beliau seangkatan dengan Raden Mas Ontowiryo yang bergelar Pangeran Diponegoro. Juga pun beliau berguru dalam thariqah Alawiyah kepada seorang sayyid, seorang habib yang ada di Ponto Putih Surabaya yaitu Habib Syekh Bafaqih. Di antara guru-guru beliau. Beliau juga pun seorang alamah dan seorang yang gemar menulis. Di antara tulisan beliau adalah Al-Quran yang masih tersimpan rapi di museum. Juga pun beliau bukan mengarang tapi menulis karya-karya Syekh Abdul Arif Aceh. Di antara yang terkenal tulisan beliau misalkan berjudul Kitab Majnunullah. Ini karya Syekh Abdul Arif yang ditulis oleh beliau. Beliau seorang ahli ilmuwan, seorang ahli ilmu, juga pun beliau adalah ahli strategi perang, juga pun ahli strategi pemerintahan. Oleh karena itu setiap pemuda-pemuda yang ingin dirinya untuk menjadi seorang intelektual atau seorang ulama, maka telah dirilah Sri Sultan Abdurrahman. Juga pun bagi para penguasa negeri, bagi para pejabat-pejabat negeri ini yang ada di Nusantara,
kalau mau sampeyan menjadi seorang pejabat atau seorang pemimpin yang lunui, maka belajarlah secara rohani atau ambillah pelajaran dari kehidupan Sri Sultan Abdul Rahman Pakunataling Rat 1, dan semoga kita dapat barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.